mau tanya dong. Mau tanya apa nih? Emang bener ya kalau LPM Pabelan itu humas kampus? Loh, kalian tahu kayak gitu dari siapa? Dari Salah itu. teman-teman mungkin ada yang bilang kayak gitu, Mas. Mending kalian ikut aku deh ke sekre. Oke, Kampus boleh. yuk. Ayo. Jadi LPM Pabelan itu panjangannya dari Lembaga Pers Mahasiswa. Dulu LPM Pabelan namanya bukan LPM Pabelan seperti saat ini. Dulu namanya Mentari. Nah, selain diskusi, LPM Pabelan punya kegiatan lain, yaitu pelatihan. Di Pabelan ada pelatihan keminatan, pelatihan jurnalistik. Pabelan Online adalah situs berita arus utama kancah mahasiswa yang dikelola oleh mahasiswa untuk mahasiswa dan meliput isu seputar sivitas akademika baik dalam kampus maupun luar kampus di seluruh Indonesia. Dahulunya, koran Pabelan dan pabelanonline.com adalah dua produk yang berbeda. Tetapi, di Musyawarah Kerja tahun 2024, Pabelan Online dan koran Pabelan dilebur menjadi satu. Pabelan Short adalah salah satu produk audiovisual LPM Pabelan dengan format berita singkat yang ada di YouTube Short LPM Pabelan. Dengan segmentasi dan targeting masyarakat Indonesia, Pabelan Short berkomitmen menjadi media yang faktual, edukatif, serta menghibur. Hidup Jokowi! Di tahun 2024, tepatnya di Musyawarah Kerja, berbeda dengan koran Pabelan. Pabelan Short merupakan pecahan dari Pabelan TV. Pabelan TV adalah salah satu produk audiovisual berupa konten panjang di platform YouTube LPM Pabelan. Guna mencapai segmentasi dan targeting masyarakat Indonesia, Pabelan TV menyuguhkan konten yang faktual, edukatif, informatif, serta berkomitmen untuk mengangkat isu-isu akar rumput. Abang Fahmi. Dengan komitmen Pabelan untuk mengangkat isu akar rumput, LPM Pabelan berperan sebagai media alternatif bagi masyarakat yang dimana isu-isu mereka tidak tersorot oleh media mainstream. Seperti persoalan yang ada di PT Room, Pracimantoro, hingga polemik yang ada di susu sapi Boyolali. Abang Fahmi sudah pasti meladum. Majalah Pabelan hadir sebagai satu-satunya produk cetak dari LPM Pabelan. Terbit 2 kali dalam satu periode, majalah Pabelan senantiasa berupaya mengantarkan isu-isu bernuansa sosial humaniora yang relevan dan juga faktual, sehingga dapat membuka wawasan dan memberikan perspektif baru bagi para pembaca. Dalam 3 tahun berturut-turut, majalah Pabelan mendapatkan prestasi dari SPS Award. Hal ini membuktikan bahwa majalah Pabelan telah diakui di tingkat nasional. Oh, jadi gitu LPM Pabelan. Bentar. Tadi emang bedanya sama humas kampus apaan? Lah, أهلا وسهلا بطلاب الجدد في جامعة محمدية سوركرتا. نحن من وحدة النشاط الطلابي الرسائل. هل تريدون معرفتنا؟ ركز معي. Kalian tahu nggak sih apa itu LPM Ar-Rasail? LPM Ar-Rasail adalah lembaga pers mahasiswa yang dimana mempelajari kejurnalistikan berbahasa Arab. LPM Ar-Rasail itu sendiri berdiri pada tanggal 11 November 1985. Adapun visi LPM Ar-Rasail adalah terciptanya lembaga pers mahasiswa berbahasa Arab yang berkualitas dan dapat diterima di masyarakat kampus baik internal maupun eksternal. Juga menyajikan berita berbahasa Arab dalam bentuk tulisan maupun reportase lapangan. Di Ar-Rasail sendiri dibagi menjadi beberapa bidang, di antaranya pimpinan redaksi, yaitu menargetkan dalam satu periode harus ada 2 majalah yang diterbitkan, sekaligus menampung karya dan penyalur aspirasi anggotanya, liputi berita editor WordPress maupun editor majalah. Lalu ada manajer media, yaitu memperdayakan jejaring sosial dan
ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh UKM dan forum pers lainnya. Selanjutnya ada bidang ahli bahasa juga nih, karena Ar-Rasail adalah lembaga pers mahasiswa berbasis bahasa Arab yang akan menerjemahkan hasil liputan maupun meningkatkan kemampuan bahasa Arab anggotanya. Selanjutnya ada bidang organisasi yang bertugas untuk mengatur jalannya suatu organisasi. Terakhir ada bidang HRD yang bertanggung jawab bagi seluruh anggota LPM Ar-Rasail. Bagaimana teman-teman video tadi? Sangat menarik bukan? Maka dari itu, jangan lupa bergabung bersama kami di LPM Ar-Rasail. Al-Lughatul Arabiyah fi al-Sinatina wa dunya ala qabdatina. Kansa, aku pengen deh kayak ngembangin skill fotografi, nulis, cari relasi, gitu-gitu. Tapi enaknya kayak gitu di mana ya? Nah, yang kamu pegang tuh, itu tuh bisa jadi solusinya dari yang kamu tanyain tadi. Ah, maksudnya? Kamu bisa ke LPM Campus. Terus LPM Campus itu apa? Oke, jadi aku jelasin ya. LPM Campus itu unit kegiatan mahasiswa yang punya fokus di bidang jurnalistik. Nah, dia tuh nggak cuma jurnalistik aja, tapi dia pakai bahasa Inggris juga. Nah, di situ kamu bisa belajar nulis, copywriting, terus fotografi kayak yang kamu tanyain tadi. Oh, gitu. Nah, jadi di LPM Campus itu salah satunya punya bidang namanya Reportage and Photography. Di Revo ini dia punya fokus buat ngeliput suatu isu kayak isu sosial, politik kayak gitu di lokasinya secara langsung. Oh iya, kamu tadi kan pengen belajar kepenulisan kan? Nah, di LPM Campus itu nggak cuman di bidang Reportage and Photography atau Revo aja kamu bisa belajar itu tadi, tapi juga di bidang online editorial. Untuk penjelasan lebih lanjutnya tentang bidang editorial, online editorial itu apa aja, kita langsung telepon aja yuk ke temenku yang ada di online editorial. Halo, ada apa nih? Halo Kak, ini ada temanku pengen tahu tentang bidang online LPM Campus nih, boleh sedikit dijelasin nggak? Oke, aku jelasin ya. Di bidang kami, kamu bisa belajar dan melatih skill editing serta kepenulisan kamu. Kamu juga bisa mengasah skill sebagai social media manager karena bidang kami bertanggung jawab atas penulisan, editing, dan penguploadan dari soft news ke sosial media LPM Kampus. Oh iya, ada satu lagi nih. Kami juga mengadakan lomba tiap tahunnya, yakni lomba online competition berupa lomba fotografi dan lomba desain poster. Itu saja. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Oke, makasih banyak Kak. Nah, magazine yang kamu lihat ini, majalah ini itu salah satu produknya dari LPM Campus yang dikerjain sama bidang magazine. Bidang magazine itu biasanya ngeluarin memproduksi majalah 1 tahun sekali. Terus bidang magazine itu biasanya mengangkat topik kayak sosial, politik, teknologi juga bisa, budaya, dan bahkan olahraga. Oh gitu, berarti di bidang magazine tuh mereka job desk-nya apa aja? Mereka ini tugasnya merancang sama mendesain majalah ini, kayak gitu. Untuk ngerancang majalah ini, magazine itu kerjasama sama bidang yang namanya Research, Product and Development atau RPD. Oh gitu. Nah ini dong. Nah, bener banget tuh, RPD atau Research and Product Development itu juga membantu magazine dalam pembuatan magazine, di mana kita juga membantu untuk penentuan tema dan juga judul. Dan juga kita membantu untuk mendistribusikan magazine tersebut. Nah, kita juga membantu Revo dan juga online untuk mengumpulkan isu yang dimana itu akan menjadi produk mereka yang berupa artikel. Selain itu, kita juga ada program kerja yang namanya kunjungan redaksi, di mana nanti kita akan mengunjungi media profesional untuk kita bisa belajar mengenai pers. Nah, mungkin bisa langsung aja ya ke bidang selanjutnya, yaitu marketing. Oke, aku jelasin ya. Untuk marketing ini, kita berfokus branding LPM Campus, yaitu dengan lewat event-event. Salah satu eventnya adalah Campus Festival yang terdiri dari 9 nasional,
fair, dan fotografi exhibition. Selain itu, kita juga bisa lihat video dari kegiatan-kegiatan LPM Campus. Juga akan di-upload di TikTok LPM Campus. Salah satu videonya adalah video profil ini, yang cara pembuatannya adalah berkolaborasi dengan bidang HRD. Benar banget. Jadi selain ada video profile, HRD atau Human Resource and Development adalah suatu bidang yang mengelola sumber daya manusia di LPM Campus. HRD juga bertanggung jawab atas serangkaian kegiatan open recruitment, dan HRD juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang ada di LPM Campus gitu. Oh, jadi itu semua divisi yang ada di LPM Campus ya. Menarik juga ya. Nah, dari penjelasan kakak-kakak tadi, kita punya satu pertanyaan menarik nih. Bidang apa yang di situ dia bertugas untuk mendesain majalah? A. Marketing. B. HRD. C. FPD. D. Magazine.